Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan juga pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian ataupun pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor yang ada di layar ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Jumpa kembali malam hari ini kita di acara Worship and Words bersama kami. Mari sama-sama kita dedikasikan waktu ini, kita puji dan muliakan Tuhan. Untuk Anda sekalian yang ingin doakan, silahkan ketik di kolom chat di YouTube maupun di Instagram. We're gonna pray for you. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Engkau yang gendong kami setiap waktu. Engkau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan
Yesus, panggil nama Dia dimanapun kau berada malam hari ini. Let's lift up our hand, angkat tangan, sembah Dia, sembah. Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau gendong kami di saat kami gak bisa jalan Tuhan. Kau gak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami yang sering tinggalkan Kau, tapi Kau gak pernah tinggalkan kami. Apa yang menjadi hak kami ya Tuhan, Kau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih ya, syukur kami padamu. Sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Let's lift up our worship. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat
bangsa kami Tuhan. Dan kami maju bersamamu Tuhan. Kau lindungi dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami hadapi malam ini hari ini Tuhan, kami angkat dalam nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa atas segala maut, atas segala kehidupan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami dan segala rencana di depan kami Tuhan. Ketidakpastian dalam hidup kami Tuhan, Engkau sudah pastikan itu Tuhan untuk kami. Makasih Tuhan. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Dimanapun kita berada malam hari ini, angkat ini jadi doamu. Ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Let's sing it again. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami angkat doa kami dengan iman Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami senggap hati kami percayakan Tuhan. Kami percayakan keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami, karir kami Tuhan, kesehatan kami, gereja ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami terlalu percaya. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku kagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu, pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, kasihmu bagimu. Ku nyanyikan bagimu, pujian hatiku. Hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya, terima kasih. Kau datangkan hanya kebaikan dalam hidupku. Percaya, percaya. Yesus, aku percaya. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Dapat ku percaya. Kami berserah Tuhan. Dimanapun kita berada pada malam hari, why don't we take a moment, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Situasi mungkin gak menentu Tuhan. Dalam kehidupan kami, masa depan kami, mungkin kami gak lihat ya Tuhan. Apa rencana di depan kami Tuhan. Tapi kami tahu for sure, kami tahu dari hati yang dalam kami, bahwa Engkau bersama kami malam ini juga Tuhan. Kau hadir di samping kami, sedekat udara yang kami hirup.
Dan Engkau terlalu baik Tuhan buat kami Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau gak pernah membiarkan kami. Gak pernah biarkan kami dalam kebingungan kami, dalam depresi kami Tuhan. Ataupun dalam apa kesulitan kami Tuhan. Engkau gak pernah lepaskan kami Tuhan. Engkau gak pernah pergi dari kami. Engkau gak pernah biarkan kami. Bahkan ketika kami pergi sekalipun dari Engkau ya Tuhan. Engkau ikutin kami Tuhan. Engkau lari ke jalan. Thank you Lord. Holy Lord. Holy are you Lord. Holy are you Lord. Holy are you Lord. Apa yang setia, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang baik, Yesus. Hanya namamu yang kutinggikan. Yesus, Yesus, panggil namanya. Dalam kelemahan kami Kau hadir Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, amin, yes. Yes. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, namun Kau lebih hebat. Kau Allah, Kau Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka
Halo semuanya, senang sekali hari ini kita ada dalam momen worship and words bersama-sama. Dan saya berdoa Anda semua diberkati, dikuatkan, diteguhkan lagi. Kita boleh melihat Tuhan sebagai fokus dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dalam momen worship and words, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pesan firman Tuhan. Dan sama-sama melihat bahwa Tuhan menyediakan karunia yang luar biasa buat kita. Hari ini kita akan membahas tentang favor, tentang perkenanan Tuhan, yaitu favor. Ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan buat kita dari Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata-kata gini, you surround them with your favor as with a shield. Jadi ayat ini menggambarkan gini, Tuhan itu dia itu menyediakan favor buat setiap orang. Nah, favor yang digambarkan dalam ayat ini tadi dijelaskan bahwa dia itu memagari kita dengan favor seperti perisai. Kalau Anda tahu yang namanya perisai itu dipakai untuk menutupin diri, ya kan? Bahkan kalau ada panah-panah ditembakkan, kita bisa tinggal jongkok, lalu perisai itu bisa menudungi kita, ya kan? Nah, oleh sebab itu ayatnya bilang, dia memagari kita dengan favor seperti perisai. What is favor? Apa yang seringkali kita kadang dengar tentang favor, tentang perkenanan Tuhan. Favor itu adalah perhatian dari Tuhan, perlakuan yang khusus dan spesial dari Tuhan. Termasuk kadang Tuhan kasih kemudahan, perlindungan, ya, baik di dalam hidup pribadi, dalam karir kita, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, di kelompok sel kita semua. Favor itu bicara kita menjadi orang kesukaannya Tuhan, ya kan? Favor ini bicara tentang kita disayangi oleh Tuhan. Dan kalau kita membahas tentang favor, favor itu bukan karena kemampuan atau kehebatan seseorang. Tapi favor itu datang sendiri karena Tuhan yang kasih favor. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngelihat di mana-mana sebetulnya dalam hidup kita, di setiap musim, di setiap level, di setiap area kehidupan kita pasti ada favornya Tuhan. Kalau nggak ada favor dan perkenanan Tuhan, nggak mungkin kita jadi seperti kita hari ini. Oleh sebab itu siapapun kita bisa ada dalam keadaan kita, kondisi kita hari ini, itu semua karena kemurahannya Tuhan. Karena kemurahannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri dia mencontohkan dalam perjalanan kehidupannya dia butuh yang namanya favor dan dia tahu bahwa dia juga dapat favor. Oleh sebab itu dalam masa pertumbuhan Tuhan Yesus, Alkitab itu mencatatkan bahwa He is favored by God and He is favored by man. Dia itu disukai oleh Tuhan dan dia juga disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, favor Tuhan itu datang daripada Tuhan atas kehidupan kita. Membuat kita sendiri juga bisa ngelihat orang lain bisa extending favor dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan yang mengatur. Nah, oleh sebab itu bicara tentang favor. Yang pertama, favor diberi bukan karena kita pantas terima. Anda boleh ketik sama-sama di kolom komentar, favor diberi bukan karena kita pantas terima. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sadar bahwa yang namanya favor ya, dapat favor, dapat perkenanan, dapat kemurahan. Seringkali itu bukan sesuatu yang layak atau pantas kita dapatkan. Tapi ternyata dengan kebaikannya Tuhan, Dia menyediakan favor buat semua orang. Buat semua orang itu dikasih favor sama Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya, semua kita dapat favor dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu gini, favor kita tidak mungkin tertukar dengan favor orang lain. Favor orang lain tidak mungkin tertukar dengan favor kita. Favor saya tidak bisa mencuri favor Anda, karena bukan saya yang bisa ambil,
Kita mau jelek-jelekin orang, kita mau sikut-sikutin orang, kita mau hancur-hancurin nama orang. Kalau itu bukan favor kita, Anda tidak akan bisa ambil itu. Karena Tuhan menetapkan favor yang tidak mungkin tertukar tiap pribadi dengan tiap pribadi. Kalau saya boleh kasih contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang bernama Daud, ya kan? Mungkin di keluarganya dia nggak terlalu difavoritkan. He is not that favored by ayahnya yang bernama Isai. Karena ayahnya ngelihat kakak-kakaknya yang ada beberapa di atasnya dia. Tegap, berwibawa, cakap, ya kan? Punya skill dan lain sebagainya. Itu yang dibanggakan oleh ayahnya. Nah, suatu ketika Tuhan itu utus nabi yang bernama Samuel untuk datang ke rumah Isai. Pergi ke sana cari. Ada satu orang di sana yang akan diurapi untuk menjadi raja. Ini gak main-main. Menjadi raja atas Israel. Tuhan yang lagi mencari, Tuhan yang mengaturkan, Tuhan yang memilih. Perhatikan itu. Tuhan yang mencari, Tuhan yang mengaturkan semuanya, Tuhan yang memilih. Wah, sampai di rumahnya Isai. Samuel tanya, mana anakmu? Dikeluarkan yang pertama. Di pikiran Samuel, karena sekali lagi manusia itu hanya melihat tampilan luar, betul ya? Tapi Tuhan itu melihat hati dan Tuhan punya rencana dan Tuhan itu mengatur semuanya. Dari anak pertama, Samuel pikir, oh ini mungkin orangnya. Perawakannya, kecakapannya, wibawanya, tampilannya dan lain sebagainya. Ini cocok ini jadi raja nih. Ternyata apa yang dipikir oleh Samuel itu cocok, nggak cocok buat Tuhan. Bukan ini. Anak kedua, bukan. Walaupun dipikir Samuel anak kedua juga cocok, bukan ternyata. Ketiga juga bukan, keempat juga bukan. Bahkan sudah ada 7 orang yang ada di depannya Samuel, semuanya nggak kepilih jadi raja. Lalu Samuel bingung, sampai dia tanya, apa ada lagi anaknya? Ternyata Isai bilang masih ada satu lagi. Lalu Samuel bilang, kita nggak akan duduk makan sampai yang satu itu datang ke sini. Ya ampun, ternyata ayahnya sendiri bisa lupa bahwa masih ada satu yang ada di padang. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan dia udah memilih, dia udah mengatur, dia udah menetapkan, gak ada yang bisa ngerubah, gak ada yang bisa ambil, gak ada yang bisa ganti. Dan waktu Daud datang, justru Tuhan bilang sama Samuel, ya ini yang diurapi. Dan hari itu dia diurapi. Anda bisa bayangkan itu seperti orang gini, 7 orang yang CV-nya, kalau melamar kerja ya, 7 orang CV-nya jauh lebih bagus, jauh lebih luar biasa pengalaman dan edukasinya. Tapi kalau Tuhan yang tetapkan pekerjaan ini buat Anda, posisi ini buat Anda, dagang ini buat Anda, mungkin area yang Anda sedang kerjakan hari ini, kalau Tuhan yang mengatur, gak ada yang bisa ambil, gak ada yang bisa curi itu dari kita. Karena itu bagian dari favor yang Tuhan sediakan bagi setiap orang. Nah, sehingga Tuhan itu kasih favor kok buat semua orang. Sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Coba kalau kita ngelihat lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dalam Alkitab kita cerita orang bernama Gideon. Gideon dia sendiri itu gak tahu bahwa dalam hidupnya itu ada favor. Nah, seringkali itu seperti kebanyakan kita dalam hidup kita, kita gak tahu bahwa dalam diri kita itu ada favornya Tuhan. Gideon itu gak tahu bahwa dia itu lagi dikasih favor, dia lagi dipilih. Sampai dia bilang gini, saya ini berasal dari kaum yang terkecil, siapa Allah saya gitu. Dia gak sadar. Nah, justru kadang bagi kita yang merasa, God, who am I? Siapa saya? Yang gak merasa sok hebat, yang gak merasa sok penting, yang gak merasa sok ini dan lain sebagainya. Justru kadang Tuhan bisa loh juga kasih favor kepada kita-kita yang merasa kita biasa, kita kecil, kita gak ada apa-apanya. Dan menarik sekali kalau kita ngelihat ternyata kepada Gideon yang dia merasa, siapa kami ini? Tuhan aturkan demikian rupa sampai dia bisa menang peperangan hanya dengan 300 pasukan. Dari sejak terpilihnya dia
sampai proses dia menuju kemenangan, sampai kemenangan itu terjadi, semua itu Tuhan yang aturkan. Favornya orang itu sedemikian rupa. Oleh itu dalam hidup kita semua Anda harus sadar bahwa ada favor Tuhan bagi setiap orang. Termasuk bagi orang yang bernama Nuh. Waktu itu Nuh adalah orang yang mungkin bisa disebut di antara orang-orang di zamannya, dia mungkin orang yang paling sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia juga bisa dapat favor loh. Dia juga bisa dapat kemurahan dari Tuhan, terpilih oleh Tuhan untuk ini. Untuk bisa yang namanya membangun bahtera. Membangun bahtera jadi keluarga yang diselamatkan dari yang namanya banjir besar yang sedang terjadi. Nah oleh sebab itu yang namanya favor itu Tuhan sediakan very undeserving, yang mungkin gak pantas diterima oleh siapapun, oleh orang-orang yang dia mau pilih, yang dia mau tetapkan untuk dikasih favor. Nah sehingga kalau kita sama-sama ngelihat dalam Mazmur 1 ayat yang ke-23, waktu itu Daud dia pernah menggambarkan tentang Tuhan itu adalah gembala yang gak membuat dia kekurangan, yang membaringkan dia di padang yang berumput hijau, yang menuntun dia. Itu semua adalah gambaran karena gini, dia gak akan bisa jadi raja, ya, dia gak akan pernah bisa jadi raja kalau dia tidak dilatih sebagai orang yang mungkin ngalamin tantangan dan masalah dan pelarian demi pelarian. Dia juga tidak akan mengalami itu kalau seandainya dia juga tidak mengalahkan Goliat. Dia juga tidak bisa mengalahkan Goliat kalau seandainya dia tidak setia hanya dengan sebagai penggembala domba. Nah, oleh sebab itu dalam setiap musim, dalam setiap level, dalam setiap season kehidupan kita, selalu ketahuilah bahwa ada favornya Tuhan disediakan bagi kita semua. Yang pertama, favor diberi bukan karena kita pantas terima, tapi apa? Sesuai waktunya Tuhan, caranya Tuhan, dan kehendaknya Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, favor. Kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih favor untuk melakukannya. Boleh ketik ini sama-sama yang kedua. Kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih favor untuk melakukannya. Setiap kita ini diberi tugas oleh Tuhan. Ada yang sudah diberi tugas sebagai pria, ada yang diberi tugas sebagai wanita, ada yang diberi tugas sebagai ayah, ibu, ya kan? Orang tua, suami, istri. Ada juga yang diberi tugas di tempat pekerjaan Anda masing-masing, di bidang kita masing-masing. Ada juga yang diberi tugas di gereja, di pelayanan, di kelompok sel, ya kan? Itu semua tugas yang Tuhan beri. Nah, kalau Tuhan kasih kita tugas, ya, Tuhan kasih favor untuk melakukannya. Pernah nggak membayangkan orang yang bernama Nuh? Dia ini bukan pembuat kapal. Dia bukan pembuat kapal. Sama sekali dia nggak pernah tahu cara bangun kapal. Hujan dan banjir aja mungkin dia nggak pernah lihat banjir itu seperti apa. Tapi suatu hari Tuhan datang sama dia, pilih dia, kasih dia favor untuk melakukan tugas dari Tuhan. Caranya Tuhan yang tuntun. Langkah demi langkahnya, satu demi satunya. Sampai dia diketawain orang sekalipun. Dihina-hina sama orang. Direndah-rendahkan, diejek sama orang. Karena dia gak pernah jadi pembangun bahtera. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih favor menyertai untuk melakukannya. Karena sekali lagi ayatnya tadi berkata kepada kita semua dalam Mazmur 5 ayat 13. Dia memagari kita dengan favor itu seperti perisai. Jadi setiap kali Tuhan kasih kita tugas, selalu favor itu ada untuk menyertai kita melakukan tugas tersebut. Dan kadang kita mungkin udah capek, kadang kita lelah, kadang kita berbeban berat, kadang mungkin kita udah patah semangat, kadang kekuatan kita mulai sirna. Mungkin karena banyak hal yang membuat kita gak fokus kepada satu pribadi namanya Yesus. Tapi tahu gak, di situ Tuhan gak biarkan kita. Di situ dia ada dan favornya ada untuk menolong kita semua. Mengangkat kita,
membukakan jalan, membukakan pintu, kasih kekuatan yang gak pernah kita pikir kita kuat, kasih semangat yang kita pikir saya gak punya semangat lambahan lagi, kasih kita iman untuk percaya, kasih kita apapun yang kita butuhkan. Itu yang namanya favor. Karena kalau kita mau tahu favor Tuhan di luar pikiran manusia, itu Dia sediakan bagi kita semua. Karena favor itu adalah perhatian, perlakuan khusus, termasuk kemudahan, perlindungan, termasuk disukai oleh Tuhan, termasuk disayangi oleh Tuhan. Itu semua menyertai kita saat kita melakukan tugas demi tugas dalam kehidupan kita. Jangan dipikir gini, oh karena kita udah punya favor maka hidup ini harusnya tugasnya gak banyak. Itu namanya malas. Kalau kita tahu kita punya favor, kalau kita sadar ada favor dalam hidup kita, ada perkenanan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan terus melangkah dengan semua tugas yang Tuhan titipkan. Karena apa? Waktu kita menjalankan tugas yang Tuhan titipkan, kita gak pernah sendirian. Kecuali kita mengandalkan kekuatan kita, Anda gak akan pernah kuat, long lasting. Tapi kalau kita mengandalkan favor Tuhan, favor itu yang menyertai setiap hal yang kita lakukan dan membuat kita boleh melihat buah-buah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah gak Anda pikirkan sebuah cerita dari orang bernama Esther? Esther ini melakukan sebuah tugas yang resikonya itu adalah nyawa dan dirinya. Resiko itu adalah nyawa dan dirinya untuk menyelamatkan bangsa yang saat itu dikerjain, yang saat itu lagi dicoba untuk dihabisin. Tapi Esther, dia memberanikan diri dan dia minta doakan. Doakan, tugas yang saya emban ini bukan tugas yang gampang. Tugas yang saya jalankan ini resikonya kehidupan dan nyawa. Kalau sampai saya datang kepada raja lalu raja tidak mengulurkan tongkatnya, tidak mau ditemui, berarti resikonya saya ini akan mati atau dibuang. Tapi di momen dia melangkah, the momen dia melakukan tugas yang Tuhan titipkan buat dia, waktu dia datang kepada raja, sebuah simbol, raja itu mengulurkan tongkatnya, welcoming kehadiran orang tersebut. Menggambarkan kepada kita semua kayak gini, saudara. Mungkin kita ini datang dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek, dalam kondisi takut, dalam kondisi khawatir dalam kehidupan ini. Kita ngelihat banyaknya tugas dalam kehidupan kita. Kadang kita udah gak berpikir banyak. Kita cuma mikir gini, apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Gitu. Tapi gambaran ketika Esther datang kepada raja-raja itu membuka welcoming untuk dia bisa datang di hadirat raja tersebut. Menggambarkan kepada kita semua bahwa Tuhan, dia itu welcoming setiap kita. Mengingatkan kepada setiap kita ada favor menyertai setiap tugas yang kita lakukan dalam hidup kita. Ada favor yang menyertai setiap tugas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Always remember this. Kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih favor untuk melakukannya. Oleh sebab itu Esther 2 ayat yang ke-17 berkata, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara, cerita ini adalah gambaran tentang siapa kita kalau Tuhan melihat kita. Yes, very undeserving. Tapi inilah yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Dalam setiap tugas yang kita lakukan, favor Tuhan menyertai kita semua. Perkenanan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Daud sendiri dia sadar bahwa dalam hidupnya, siapa sih dia ini? Kok sampai Tuhan pilih dia jadi raja? Bukan tugas yang gampang, bukan proses yang mudah. Tapi di Mazmur 23 yang dia tulis, waktu dia menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala yang baik, yang menyediakan, yang menuntun, itu semua bicara tentang favor. Di bagian yang terakhir dia berkata dari ayat itu, dari perikop itu, kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti setiap langkah hidup kita. There is favor following every step of our lives. Ada favor Tuhan menyertai tiap langkah kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Boleh kasih komentar yes di kolom komentar kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada favor walau di tengah badai. Boleh ketik sama-sama, ada favor walau di tengah badai. Come on. Ada favor walau di tengah badai. Sekali lagi tadi Alkitab menjelaskan bahwa God surrounds you with His favor. Tuhan itu memagari kita dengan perkenanannya seperti perisai. Nah, punya favor Tuhan bukan berarti hidup kita gak ada tantangannya. Punya favor Tuhan bukan berarti gak ada problema atau pergumulan dalam kehidupan ini. Tapi punya favor Tuhan itu membuat kita mampu menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Karena favor Tuhan. Sekali lagi, punya favor Tuhan bukan berarti hidup kita ini gak ada pressure, gak ada tekanan, gak ada challenges dalam hidup ini. Bukan. Tapi karena ada favor Tuhan membuat kita bisa overcoming bahkan semua tantangan dan pressure yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena favor Tuhan. So Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada mungkin gini, tahun-tahun atau musim-musim di mana kita merasa Tuhan, kok apa yang saya lakukan gak ada buahnya. Tuhan, kok apa yang saya lakukan kok gak ada hasilnya. Tuhan, sampai kapan hidup kok kayak gini rasanya. Susah, mungkin berat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita bisa jaga sikap kita sambil menyadari di season seperti itu pun favor itu ada. Selalu ingat, kalau Tuhan nanti dengan waktunya sudah menetapkan kita, Dia bisa memulihkan semuanya, Dia bisa mengembalikan semua yang sudah terambil, bahkan Dia bisa mengangkat kehidupan kita. Dia bisa mengangkat kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mau sadar, orang yang bernama Ishak sekalipun di Alkitab, anaknya dari Abraham, dalam hidupnya dia juga lihat favor demi favor. Tapi suatu ketika orang yang punya favor pun juga bisa ngalamin tantangan. Bisa ngalamin masalah. Bukan cuman dia punya masalah, tapi tahu gak yang terjadi? Ngalamin kelaparan hebat. Keluarganya juga ngalamin kelaparan hebat. Perbendaharaan makanan, harta-hartanya itu juga mulai sudah berkurang. Perbendaharaan makanan udah habis. Tapi di tengah kondisi seperti itu pun ada favor Tuhan yang disediakan. Sampai dia menemukan gini, di tengah kelaparan hebat, justru Tuhan yang sudah siapkan orang lain untuk memberkati dia. Untuk memberikan makanan, untuk memberikan supply, bahkan untuk membuat dia gak sampai jatuh tergeletak. Di tengah kelaparan, Tuhan masih bisa berkati dia dengan caranya yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau favor udah bekerja, Tuhan bisa lakukan apapun dengan cara apapun lewat siapapun untuk menolong kita kuat di tengah badai atau mengalahkan dan berdiri di atas ombak badai tersebut. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngelihat sama-sama orang bernama Musa. Orang bernama Musa, waktu dia dapat favor dari Tuhan memimpin bangsa Israel, dia juga nggak langsung tiba-tiba, wah Israel dalam keadaan baik, selalu baik dan selalu baik. No. Untuk membawa Israel keluar aja dari Mesir, 10 tulah Tuhan harus kirimkan terlebih dulu. Dia harus disertai dengan pembuktian kuasa Tuhan. Bahkan untuk sampai ke tanah Kanaan, peperangan demi peperangan demi peperangan demi peperangan harus dia hadapi. Masalah demi masalah demi masalah harus dia hadapi. Tapi di tengah badai sekalipun, kalau bukan karena favor Tuhan, kita gak akan pernah dengar cerita tentang Musa sampai hari ini. Nah, perhatikan kita semua Bapak Ibu sekalian, ada favor walau di tengah badai. Ada favor walau di tengah badai. Buat kita yang mungkin Anda selama ini merasa, Tuhan, kapan waktunya buat saya? Kapan waktunya buat saya? Mungkin Anda berdoa untuk breakthrough. Anda berdoa untuk pemulihan. Anda berdoa untuk mujizat.
Anda berdoa untuk apapun yang sedang Anda visikan hari ini. Kita nggak pernah bisa atur waktunya. Tapi salah satu hal yang bisa kita rubah adalah kita bisa mulai melihat favor Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, favor diberi bukan karena kita pantas terima. Yang kedua, kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih favor untuk melakukannya. Dan yang ketiga yang kita ingat, ada favor walau di tengah badai. Oleh sebab itu ayatnya mengingatkan kepada kita semua dalam Mazmur 5 ayat 13. Dia memagari kita dengan anugerah seperti perisai. Dia memagari kita dengan perkenanan dan kemurahannya seperti perisai. Mulai malam hari ini kalau Anda keluar berjalan, apapun tugas yang kita kerjakan, yang kita lakukan, percaya favor Tuhan menyertai kita. Karena kita orang kesayangannya Tuhan. Dikasih kemurahan dan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Anda boleh kasih tepuk tangan di kolom komentar. Saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami berterima kasih. Kalau hari ini kami boleh diingatkan lagi tentang favor Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar mata kami boleh dicelikkan melihat ada favor khusus Tuhan buat setiap kami. Tiap pribadi demi pribadi. Biar kami gak membandingkan diri dengan orang lain, gak lihat sini sana, tapi kami percaya Tuhan punya urusan pribadi dengan kami masing-masing. Engkau sangat personal dengan kami, dan Engkau menyediakan, menitipkan, menyertakan favor-Mu dalam hidup kami, perkenan-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pesan-Mu hari ini. Kuatkan lutut yang goyah, kepala yang mulai tertunduk, semangat yang mulai pudar, gairah yang mulai padam, iman yang mulai lemah. Biar kami semua hari ini memandang Yesus lagi, sumber segala-galanya, yang menyertakan favor dalam tiap langkah, dalam tiap musim, dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar kami percaya, kami yakin bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan buat favor-Mu. Dimanapun kami berada hari ini, Engkau terus mengerjakan karya-karya yang indah lewat kuasa-Mu bagi setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. God bless you and see you again.